Halo bro, ketemu lagi di channel saya Dery Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing membahas tentang bagaimana cara membuka usaha konter pulsa dengan modal yang minimalis. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita sharing tentang cara membuka konter usaha yang minimalis. Nah, bagaimana caranya? Jadi gini bro, menurut saya pribadi ya, kalau menurut pandangan dan menurut saya pribadi itu untuk membuka usaha konter yang minimalis itu kita bisa menggunakan budget yang minim, yaitu kisaran antara 2.500.000. Nah, kenapa 2.500.000? Kenapa enggak 100.000 atau 50.000 seperti yang orang-orang katakan? Mungkin ya buka usaha konter mah gampang gitu, hanya modal 50 atau 100 juga bisa. Kalau menurut saya untuk membuka konter yang minimalis itu minimal kita dengan modal 2.500.000 itu kita sudah punya usaha konter yang minimalis dengan punya identitas ciri khas kita. Jadi untuk apa saja 2.500.000 itu? Nah, 2.500.000 itu kita bisa untuk pembelian satu etalase. Jadi etalase kita cadangkan seharga 1 juta. 1 juta untuk pembelian etalase, karena di mana etalase itu penting kalau menurut saya ya. Jadi etalase itu sebagai identitas ciri khas usaha kita atau identitas konter kita, keseriusan kita juga mungkin. Jadi orang akan menilai dari luar atau yang mungkin bukannya di pinggir jalan, kita bisa di rumah, di halaman rumah seperti yang saya buka, yang saya pajang di halaman rumah itu konter etalase yang minimalis. Jadi orang yang melihatnya itu, oh di sini ada konter, oh ini serius nih ada buka konter. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya banner belaka. Jadi kalau ada etalasenya, orang akan menilai keseriusan dan identitas ciri khas konter kita. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa cadangkan sebesar 1 juta. Oke, yang kedua itu saldo. Di sini saldo kita bisa cadangkan sebesar 500.000. Nah, di sini saldo ini bisa kita sebelum melangkah ke punya chip 111 seperti yang di video saya, kita menggunakan chip dari chip Telkomsel, Tri atau XL. Jadi kita menurut saya lebih baik pakai multi dulu, jadi chip all operator namanya. Kita bisa mencadangkan sebesar 500.000. Nah, chip all operator itu atau multi operator, kita bisa melakukan transaksi secara elektrik. Oke, yang ketiga kita bisa untuk pembelian stok voucher dan kartu perdana. Nah, jadi untuk stok voucher dan kartu perdana kita bisa mencadangkan sebesar 1 juta. Saya rasa sih cukup ya, mungkin 1 juta kita bisa mencadangkan untuk voucher-voucher atau kartu perdana kuota yang kecil-kecil dulu lah sebelum melangkah ke yang kuota-kuota besar gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk sebenarnya mudah kali ya, simple kali untuk memulai usaha konter yang minimalis. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa aksesoris HP itu tidak tercantum dalam anggaran gitu? Karena aksesoris itu kalau menurut saya gitu, kalau kita mau mulai usaha dalam usaha konter pulsa, lebih baik kita fokus dulu aja dalam menjual kartu perdana dan voucher internet. Nah, seperti itu. Kenapa aksesoris tidak diadain dulu, dicantumkan dulu? Karena biasanya aksesoris itu biasanya menurut permintaan konsumen. Jadi kalau lebih baik kita dapetin polanya dulu atau momentumnya dulu. Jadi kalau kita udah dapat konsumen 1, 2, 3 gitu, apalagi di lingkungan tetangga sekitar atau di lingkungan kampung gitu, kalau itu lebih enak biasanya kalau bisa sama tetangga itu. Kalau udah loyal, oh di sini udah usaha konter gitu, sering beli gitu ya, karena ada etalasenya, sering beli, udah dapat momentumnya, udah lancar usahanya, transaksinya udah mengalir. Nah, di situ biasanya konsumen akan meminta oh di sini ada kabel data enggak, ada charger enggak. Ya biasanya seperti itu. Nah, di situ baru kita berpikir untuk mengadakan stok aksesoris handphone. Jadi kenapa enggak diadain dari awal gitu, beli ini aksesoris ini itu? Kalau menurut saya itu sebagai pemborosan biaya ya, pemborosan dana. Jadi lebih baik
kalau menurut saya untuk awal-awal itu fokus dulu aja di penjualan voucher dan kartu, jadi seperti itu. Nah nanti kalau udah dapat momentumnya, apalagi sekarang persaingannya ketat ya, apalagi ada marketplace, orang-orang pada pinter-pinter, jadi kalian tahu sendirilah gitu, suka ngebanding-bandingin gini, oh di sini dan lebih baik kalau menurut saya. Jadi aksesoris handphone itu untuk awal-awal itu lebih baik jangan dulu diadain, jadi lebih baik fokusin dulu aja ke startup kita, awal mula kita, tujuan kita untuk usaha counter itu ya usaha counter pulsa dan voucher internet, karena sekarang emang musimnya voucher, jadi itu biasanya banyak, kalau udah banyak keluar gitu baru ada permintaan aksesoris. Nah di situ kita harus dipikirkan untuk mencadangkan stok aksesoris sesuai permintaan kategori pasar di lingkungan masing-masing gitu. Oke, yang tambahannya handphone. Nah, kenapa handphone tidak dicadangkan di sini? Karena saya menurut saya setiap orang sekarang pasti punya handphone ya, punya Android ya. Jadi handphone untuk menyimpan saldo itu pakai aja handphone sendiri ya, seperti itu. Biar lebih efisien dan irit gitu, irit dana. Jadi dananya, modalnya hanya di luar handphone ya, di luar handphone. Jadi dananya etalase, saldo dan voucher. Oke, seperti itu. Baik, seperti itu saja pada kesempatan pagi ini, sharing tentang cara membuka usaha counter yang minimalis dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaklum. Dan jika ada pertanyaan, kalian silahkan komen aja di bawah, akan saya bantu jawab sebisanya. Oke, akhir kata aja, selamat pagi, salam sukses, salam sehat, jangan lupa tetap semangat. Oke, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan, dan semangat untuk yang baru mau memulai usaha counter. Oke, semangat. Oke, terima kasih, bye bye.